kembali di Renungan Remaja pagi hari ini. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini Tuhan kami berkumpul bukan hanya untuk mengucap syukur karena kami boleh diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Nya, tapi karena kami boleh belajar kembali. Tumbuhkanlah iman kami dan karakter kami supaya kami boleh menjadi orang-orang yang baik, yang berbuah, yang dapat menolong orang lain yang ada di sekitar kami melalui tindakan-tindakan kami. Sebab itu Tuhan, berbicara kepada kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu, bimbinglah kami sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah dalam diri kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, pembacaan kita pada hari ini diambil dari Yohanes 2 ayatnya yang ke-13 sampai 22. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah pembacaan firman pada hari ini. Berbahagialah bagi kita yang mau merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, pembacaan kita pada hari ini sangat menarik. Mengapa? Karena berbicara tentang penyucian, maka kita tahu Alkitab merujuk pada Yesus yang marah. Dan amarah yang ditunjukkan Yesus bukanlah amarah yang biasa. Sebab Yesus membuat cambuk, mengusir orang-orang, menghamburkan uang, menjungkir balikan tempat orang-orang berjualan. Dan ayat ini biasanya sering digunakan bagi kita untuk membuat kita merasa lebih baik ketika kita marah. Kalau teman-teman marah, lalu biasanya ayat ini digunakan, Tuhan Yesus saja marah, maka saya juga berhak mengungkapkan rasa amarah saya. Well, itu benar teman-teman, bahwa pembacaan kita hari ini berbicara tentang Tuhan Yesus yang marah. Tetapi Tuhan Yesus marah ketika ia menyatakan kebenaran. Tuhan Yesus marah karena ada orang-orang yang tidak diperlakukan secara adil, bahkan ditindas oleh kekuasaan yang berkuasa, yaitu para imam yang menjual hewan-hewan dengan harga yang mengambil untung, sehingga orang-orang yang datang yang niatnya beribadah
mereka harus mengeluarkan uang yang lebih banyak. Mereka yang datang dari jauh harus membeli hewan-hewan di bait Allah. Bahkan hewan-hewan yang mereka bawa sendiri biasanya ditolak, supaya dagangan yang ada di bait Allah itu ada pembelinya. Maka apakah kita dapat menggunakan ayat ini untuk membenarkan diri bahwa saya bisa marah, saya bisa mengungkapkan rasa amarah saya karena Tuhan pun marah? Teman-teman, apa yang kita pelajari dari pembacaan hari ini adalah mari kita bijaksana mengolah rasa amarah kita. Mari kita bijaksana mempertanyakan apa yang membuat kita marah. Mari kita mengolah rasa amarah kita di saat-saat ini, sehingga ketika kita mengeluarkannya, orang lain mendengarkannya dengan baik. Ketika kita mengungkapkan amarah kita, orang mendapatkan poin apa yang membuat kita marah, bukan kepada tindakan amarah kita. Sebab tindakan-tindakan amarah yang tidak kita pikirkan dengan baik justru merugikan diri kita sendiri, merugikan orang lain, menyakiti diri kita sendiri, menyakiti orang lain. Dan pesan dari firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, marahlah jika itu untuk menyatakan kebenaran. Marahlah jika itu berbicara tentang ketidakadilan. Teman-teman, selamat merenungkan firman Tuhan, selamat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih atas pembelajaran kami hari ini mengenai amarah. Tuhan, bantulah kami mengolah amarah yang ada di dalam diri kami. Sebagai remaja, kami kerap sulit mengontrol amarah kami, tapi biarlah melalui firman-Mu kami boleh belajar bahwa amarah dapat kami gunakan ketika itu tentang kebenaran, ketika itu berbicara tentang ketidakadilan, ketika itu merugikan orang lain. Mampukan kami untuk melihat hal-hal itu Tuhan di dalam amarah kami, dan jika bukan, mampukan kami untuk meredam amarah kami. Mampukan kami untuk menghilangkan ego kami ketika kami marah. Mampukan kami menjadi pribadi yang dapat menolong orang lain, yang dapat membebaskan orang lain melalui tindakan-tindakan kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.